Emang pemasaran penting ya? Ujang, mangga masuk. Duh, maaf ya Dang, datang gak bilang-bilang. Gak apa-apa, kebetulan saya juga ada perlu sama Ujang. Ada apa Jang? Saya teh mau mesen kue buat sunatan. Oh, boleh Jang, kita ke toko aja gimana? Biar bisa lihat-lihat menunya. Oh iya Dang, boleh. Sok Jang, dilihat aja dulu menunya. Oh iya nuhun, tadi katanya ada perlu sama saya. Saya teh tadi baca blog tentang pemasaran, itu teh penjualan. Pemasaran itu lebih luas, penjualan itu bagian dari pemasaran. Oh, jadi pemasaran itu kayak gimana sih? Penting nggak? Jelas dong, dengan pemasaran kita bisa lebih efektif masarin produk kita. Coba jelasin Jang, biar paham. Oke, saya kasih contoh juga ya, biar kebayang. Menurut Makplas, pemasaran ini ada 9 poin. Nah, pricing atau harga ini nyambung sama segmentasi yang dituju. Pricing sama segmenting itu apa? Kalau segmenting atau segmentasi ini, kita nentuin target pasar kita itu siapa sih? Kalau kita udah tahu siapa yang dituju, kita bisa nentuin berapa harga produknya. Contohnya bakmi saya ini saya tentuin harganya 18.000. Loh, kok segitu? Karena saya targetnya supaya bisa dinikmati banyak orang. Supaya dinikmati banyak orang? Betul, dengan harga yang terjangkau, bakmi saya bisa dibeli oleh berbagai kalangan. Berbeda dengan bakmi yang ada di mall, yang memang menyasar pelanggan yang berada di mall. Tentunya dengan target pasar kayak gitu, mereka bisa mematok harga yang lebih mahal. Nah, lanjut setelah segmenting, kita bisa nentuin positioning. Kalau positioning itu apa? Positioning ini menentukan kategori produk dan tempat kita berjualan. Oh, gitu. Karena ingin dikonsumsi oleh banyak orang dengan harga yang bersahabat, maka dipilihlah tempat dekat dengan perkantoran dan perumahan. Supaya harganya bersahabat, tentunya pelayanannya juga disesuaikan. Berbeda dengan bakmi yang berada di mall yang dimana mereka mungkin menyasar pelanggan menengah ke atas, dengan harga yang lebih mahal tentunya mereka bisa memberi pelayanan lebih, contohnya tempat yang nyaman dan wifi gratis. Nah, selanjutnya marketing mix, ini lebih ke produknya, kayak bakminya isinya apa aja, berapa harga pasnya, variasinya, dan promosinya kayak gimana. Contohnya bakmi ini ada 2 varian rasa dan harganya 18.000 sampai 20.000. Promosinya secara offline dan juga melalui media sosial. Nah, selanjutnya selling. Selling ini cara kita ngejual melalui media apa? Apakah menjual di toko saja atau secara online juga? Contohnya, bakmi Kang Ujang selain bisa dibeli toko, pelanggan juga bisa memesan melalui media sosial bakmi Kang Ujang. Nah, selanjutnya ini brand atau merek. Merek ini menjadi sebagai penanda produk kita agar dikenal oleh pelanggan. Merek juga sebagai kebanggaan kita karena dengan merek inilah produk kita dapat dikenal dan juga berkembang. Selanjutnya itu servis atau pelayanan. Pelayanan ini merupakan nilai tambah yang kita berikan ke pelanggan. Contoh sederhananya yaitu seperti pelayanan yang ramah, pelayanan yang cepat, dan juga tempat yang nyaman. Yang terakhir adalah proses. Proses ini merupakan proses untuk menunjang kelangsungan strategi yang ditentukan. Contohnya menentukan SOP, menyiapkan bahan, mencari pekerja, dan menjaga kualitas produk. Oh iya, dalam menentukan atau menyusun strateginya, kita perlu memperhatikan 4C. Apalagi itu? Kita posisiin diri menjadi company. Kita memperhatikan kompetitor, pelanggan, dan juga perubahan itu sendiri. Kita perlu memperhatikan kompetitor kita itu siapa, sehingga kita bisa menyesuaikan dan menentukan segmen atau target pasar kita. Kita juga perlu melihat tingkah laku pelanggan dan kemauan para pelanggan, karena bisa jadi mereka tidak jadi pelanggan lagi kalau kita tidak bisa menuruti kemauannya. Terakhir perubahan, karena kompetitor dan pelanggan selalu berubah-ubah, jadi perubahan tersebut perlu diperhatikan. Contohnya seperti sekarang yang serba online. Wah, kalau dilihat penting juga ya pemasaran itu. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.